Tibalah kita mengulas tentang Yakub ya. Jadi saya memang berulang-ulang mengatakan kitab Kejadian ini harus kita baca dengan seksama. Karena fundamental iman itu dimulai dari dasarnya yang kuat, ya kan? Yakub adalah salah satu tokoh utama dalam kitab Kejadian dan merupakan salah satu dari patriark dalam tradisi Israel. Ada patriark ya. Ia adalah anak kedua dari Ishak dan Rebeka serta saudara kembar dari Esau. Kisah hidup Yakub mencakup perjalanan yang penuh dengan perjuangan, kepercayaan dan transformasi yang mendalam. Jadi ada tiga dia. Perjuangan, kepercayaan dan transformasi yang mendalam yang berakhir dengan dia menjadi bapa dari 12 suku Israel. Kita lihat kelahirannya ya. Yakub lahir sebagai anak kedua dari pasangan Ishak dan Rebeka. Ia dilahirkan setelah Esau dan sejak dalam kandungan Yakub telah memegang tumit Esau yang menjadi simbol dari perjuangannya untuk merebut hak sebagai sulung. Jadi dalam perut mereka itu sudah bergulat, sudah berkelahi dah. Ya. Meskipun Esau adalah anak pertama, Yakub memperoleh hak utama melalui beberapa kejadian penting dalam hidupnya. Hak kesulungan yang dicuri. Jadi salah satu peristiwa yang paling terkenal dalam kehidupan Yakub adalah bagaimana dia memperoleh hak kesulungan dari Esau. Suatu hari Esau yang lapar kembali dari berburu dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan hanya menukarnya dengan sepiring sup kacang merah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya. Inilah kecelakaan yang terjadi dengan Esau. Gara-gara masalah sedikit meninggalkan Yesus kan. Jadi simbol dari Esau ini adalah simbol di mana akibat kelaparan, akibat perutnya lapar, dia menukarkan hak yang paling istimewa yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, ditukar dengan sepiring sup kacang merah. Esau meremehkan nilai hak kesulungan tersebut. Jadi hak kesulungan yang diberikan kepada kita para pengikut Kristus itu jangan sampai ditukar ya dengan materi, ditukar dengan ya hal-hal dunia. Sementara Yakub melihatnya sebagai kesempatan untuk memperoleh berkat lebih besar. Lalu penipuan berkat dari Ishak. Akibat Esau tadi menjual hak kesulungannya didengarkan oleh Rebeka, mamanya. Sedangkan Ishak waktu itu buta ya karena dia sakit mata. Lalulah ya ketika Ishak ayah mereka sudah tua dan hampir buta, dia ingin memberikan berkatnya kepada Esau sebagai anak sulung. Jadi sebenarnya ada kejadian yang membuat Esau ini tidak disukai oleh Rebeka dan Ishak karena dia menikahi perempuan-perempuan Kanaan. Ya. Dan perempuan-perempuan Kanaan itu memiliki ya banyak berhala-berhala. Itulah yang membuat Rebeka dan Ishak itu sebenarnya ya. Tetapi karena Ishak tahu anak yang tua itu adalah Esau, jadi dia meminta Esau untuk berburu. Rebeka menyarankan Yakub mengenakan pakaian Esau dan menutupi tangan serta lehernya dengan kulit domba untuk meniru tubuh berbulu Esau. Ishak yang sudah buta akhirnya memberikan berkat kepada Yakub mengira dia adalah Esau. Ketika Esau kembali dan mendapati bahwa berkat itu telah diberikan kepada Yakub, dia sangat marah dan berniat untuk membunuh Yakub. Karena itu Rebeka mengirim Yakub ke rumah saudara lelakinya Laban di Haran untuk menghindari kemarahan Esau. Nah, jadi penipuan dibalas penipuan. Ya, di ajaran Kristen atau ajaran Katolik itu tidak ada karma ya. Tetapi sebenarnya yang ingin digambarkan dari kisah penipuan ini, ketika Yakub di Haran dan pernikahannya dengan Leah dan Rahel, di Haran Yakub tinggal bersama paman dari pihak ibunya. Jadi pamannya atau pak tuanya, Laban. Sama seperti Abraham menikahi sepupunya karena mereka tidak mau darahnya itu tercemar oleh darah-darah yang tidak menyembah Allah yang benar ya. Itu sebenarnya karena Abraham itu bapak orang beriman, lalu Ishak ya itu adalah makanya dicarilah Rebeka dari keturunan Abraham juga keluarganya untuk dikawinkan dengan Ishak, dan juga Rebeka tahu dia harus mencari keturunan dari keturunannya supaya tidak tercemar akibat darah berhala yang dilakukan oleh Esau ya dengan menikahi dua perempuan Kanaan. Nah, Yakub setuju untuk bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan
tangan Rahel sebagai istri. Nah, ini dia. Angka 7 ya. Namun Laban menipu Yakub dengan memberikan Leah, anak sulungnya, sebagai istri pertama, bukan Rahel. Yakub terpaksa bekerja 7 tahun lagi untuk dapat menikahi Rahel yang akhirnya menjadi istri keduanya. Ini sebenarnya ya, kesadaran Yakub itu ketika dia menipu Esau, di situ juga dia akhirnya menerima Laban menipu dirinya. Yakub memiliki 2 istri utama, Leah dan Rahel, serta 2 pelayan wanitanya. Mereka adalah Zilpa dan Bilhah, yang masing-masing juga melahirkan anak-anak bagi Yakub. Dari keempat wanita itu, Yakub memiliki 12 anak laki-laki yang menjadi nenek moyang dari 12 suku Israel, serta 1 putri, yaitu Dina. Jadi total anak Yakub itu ada 13. 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak perempuan itu berasal dari Leah. Berikutnya perjuangan dengan Tuhan. Nah, suatu malam ketika Yakub dalam perjalanan pulang ke tanah Kanaan, dia mengalami peristiwa yang sangat penting. Dia bergumul dengan seorang pria sepanjang malam. Nah, ini dia. Dalam pergumulan ini, Yakub tidak mau melepaskan orang tersebut sampai dia diberkati. Orang tersebut kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah malaikat Tuhan atau penampakan Tuhan sendiri. Jadi memang waktu itu jelas di sini, ya. Disinilah kita tahu, ya, Yesus itu sudah menampakkan diri kepada Yakub, ya. Jadi orang tersebut kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah, ya, memang dia mengungkapkan dirinya sebagai malaikat Tuhan. Karena kalau dia bilang dirinya itu ada Tuhan kepada Yakub, nanti Yakub, ya, tidak mampu memahami itu. Ya, makanya dibilang malaikat Tuhan atau penampakan Tuhan. Tetapi dia bergulat dengan Tuhan di situ. Nah, kalau dalam sebenarnya yang dipukul itu adalah bagian kemaluannya. Nah, jadi kalau ikut, ya, tapi karena bahasa kitab suci itu pangkal paha, ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia itu kan, dan juga kalau disebut kemaluannya itu aurat, itu makanya tidak. Jadi dipukullah kemaluannya Yakub itu supaya dia berhenti untuk bergulat. Karena berkat yang diberikan kepada Yakub ini berkat dari Tuhan. Jadi maka namanya dirubah, sehingga pangkal paha itu atau bagian pangkal paha itu tidak boleh dimakan dagingnya oleh orang Israel untuk menghormati bapak Yakub, ya. Jadi supaya dia stop untuk bergulat. Jadi begitu besar kekuatan Yakub, ya. Karena memang berkat yang diberikan berasal dari Tuhan sendiri. Nah, maka Yakub menerima nama baru, yaitu Israel, yang berarti dia yang bergumul dengan Tuhan atau pemenang dengan Tuhan. Nah, jadi maksudnya tuh bukan menang dari Tuhan, menang bersama dengan Tuhan. Itulah, ya, kalau Yakub itu bergulat, sedangkan kemenangan, ya, Tuhan akan kuasa maut itu melalui, ya, peristiwa sengsara, wafat, ya kan, kemudian bangkit pada hari ketiga. Nah itu, ya, yang seringkali menipu menjadi seorang yang berjuang dan menerima berkat dari Tuhan. Jadi, ya, mengapa dirubah? Yakub menerima nama baru, yaitu Israel, yang berarti dia yang bergumul dengan Tuhan atau pemenang dengan Tuhan. Nama ini menandakan perubahan besar dalam hidup Yakub dari seorang yang seringkali menipu. Jadi dia seringkali menipu. Laban pun ditipunya, ya. Menjadi seorang yang berjuang dan menerima berkat dari Tuhan. Nah itu. Kemudian ada rekonsiliasi dengan Esau. Setelah bertahun-tahun Yakub akhirnya kembali ke tanah Kanaan. Ia khawatir bahwa Esau masih marah dan akan menyerangnya. Tetapi ketika mereka bertemu, Esau menyambut Yakub. Mengapa terjadi rekonsiliasi? Karena Esau itu sadar bahwa karena Ribka dan Ishak kan akhirnya kan bersama dengan Esau. Dia dapat berkat, tapi ya berkat untuk melihara orang tua, ya. Lalu dia sadar, lalu dia membuang istrinya dari perempuan Kanaan dan mengambil istri dari suku Ismail, ya. Mereka berdua bernama yang menandai berakhirnya konflik panjang antara saudara ini. Jadi akibat kejadian
Yakub bergulat dengan Tuhan itu, akhirnya ya dia tahu dan sadar bahwa dia menipu. Dan akhirnya dia saling rekonsiliasi dengan Esau. Nah, kita tahu ada 12 anak, ya. Yakub memiliki 12 anak laki-laki yang sangat penting. Dalam sejarah Israel, anak-anak ini dari Leah, Rahel, Jilpa, dan Bilha. Nah, yang pertama adalah Ruben, anak sulung dari Leah. Yang kedua Simeon, anak kedua dari Leah. Yang ketiga Lewi, anak ketiga dari Leah. Yang keempat Yehuda, anak keempat dari Leah. Lalu karena Rahel ini tidak bisa memiliki anak, disodorkanlah dia itu Bilha, ya. Lalu anak kelima itu Dan, itu anak pertama dari Bilha. Lalu lahir lagi Naphtali, anak kedua dari Bilha. Jadi kalau urutannya ya itu Dan dan Naphtali itu adalah anak ya yang dilahirkan oleh Bilha. Lalu tidak mau kalah nih Leah nih, dia sodorkanlah Jilpa. Jadi dapat Gad, anak pertama dari Jilpa, Aser, anak kedua dari Jilpa. Ya. Rupanya akibat peristiwa begitu, rupanya Leah itu bisa hamil kembali. Makanya ada Isakar. Nah, kalau urutannya ke-8, tapi dia anak kelima dari Leah. Lalu yang ke-10 Jebulon, anak ke-6 dari Leah. Jadi formasinya 4, 2, 2, 2 begitu. Ya. Jadi ada hitungannya itu. Dan dia melahirkan satu anak perempuan, Dina itu tadi. Ya. Lalu akhirnya Rahel, ya, yang mandul itu dibukakan rahimnya oleh Allah. Yusuf, anak pertama dari Rahel. Lalu Benyamin, ya. Waktu melahirkan Benyamin, Rahel meninggal dunia. Jadi setelah menjalani kehidupan yang penuh tantangan, Yakub akhirnya meninggal pada usia 147 tahun di Mesir. Jadi umurnya lebih pendek daripada bapaknya. Bapaknya 180 ya. Ishak ya. Sebelum meninggal, Yakub memberikan anak-anaknya dan memberikan nubuat mengenai masa depan mereka. Salah satu berkat yang terkenal adalah berkat yang diberikan kepada Yusuf dan Benyamin yang menjadi dua suku penting dalam sejarah Israel. Nah, suku Benyamin inilah Saul dari itu, raja Israel yang pertama, tetapi dia menyia-nyiakan berkat juga. Akhirnya dipilih raja baru yaitu oleh Samuel, yaitu Daud dari suku Yehuda. Jadi kesempatan itu selalu diberikan kepada orang yang dicintai, tetapi orang yang dicintai itu selalu menyia-nyiakan kesempatan itu. Lalu Yakub dimakamkan di tanah Kanaan di Gua Makpela. Itu gua di tempat mana kakek neneknya, bapak mamanya dimakamkan. Tempat pemakaman keluarga para patriark. Nah itu. Jadi apa sih sebenarnya yang kita bisa lihat dari Yakub? Yakub adalah tokoh yang penting dalam sejarah umat Israel. Ia bergumul dengan Tuhan dan menerima nama baru, Israel, yang menjadi identitas bangsa Israel. Jadi dia dibaptis oleh Tuhan lagi, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya. Melalui anak-anaknya Yakub, Israel menjadi bapa dari 12 suku Israel. Kehidupan Yakub penuh dengan tantangan, konflik keluarga, dan pertempuran iman. Tetapi akhirnya dia menjadi simbol ketekunan, penebusan, dan berkat Tuhan yang turun atas keturunannya. Dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Jadi istri-istri Yakub itu 4. Ya. Jadi Leah, Rahel, Bilha, dan Zilpa. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi anak-anak dari keempat istrinya itu menjadi 12 suku Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita jelaskan dulu tentang Ruben ya. Karena materi kita ini kalau tidak saya jelaskan ke atas, ada yang baru masuk lalu agak bingung. Mengapa saya menjelaskan ini? Karena kebanyakan kita ya samar-samar. Siapa sih Ruben ini? Ruben itu adalah anak sulung dari Yakub dan Leah, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam kitab Kejadian. Sebagai anak sulung, Ruben seharusnya mendapatkan hak kesulungan yang berharga. Tetapi berbagai peristiwa dalam hidupnya menunjukkan bagaimana dia gagal memenuhi harapan tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang Ruben dan perannya dalam sejarah Israel.
Yang pertama, kelahiran Ruben. Ruben lahir sebagai anak pertama Yakub dan Leah. Nama Ruben dalam bahasa Ibrani berarti lihat, anak laki-laki. Jadi Ruben itu lihat, anak laki-laki. Dia mau mengatakan kepada Yakub, aku bisa memberikan kamu nih anak laki-laki. Kamu harus mencintai aku. Nah, begitu. Atau sesungguhnya anak laki-laki yang merujuk pada kegembiraan Leah ketika dia melahirkan anak pertama. Leah merasa bahwa Tuhan melihat penderitaannya karena Yakub lebih mencintai Rahel adiknya daripada dirinya. Ya dong, ya kan, orang yang dicintainya kan. Susah kan, walaupun dah kasih anak, jadi Leah ini merasa tersiksa ya. Jadi Leah ini dia sama-sama cantik, tetapi kalau namanya cantik, Rahel itu lebih cantik. Tercantik karena dicintai. Jadi orang cantik itu muncul inner beauty-nya ya. Saya juga waktu itu agak bukan ketawa ya dengan seorang hamba Tuhan. Dia bilang, masa lalu dia bilang Leah itu juling. Lama saya bilang, enggak ada dalam kitab suci juling, Pak. Saya bilang, enggak, juling. Dari mana tafsir Bapak bilang Leah juling? Masa nenek moyang Yesus juling? Nah, ya kan? Bukan itu maksudnya. Leah itu merasa tidak dicintai, makanya matanya mungkin ya agak kurang cantik di hadapan Yakub mungkin. Tapi itu kan tafsir. Dan saya rasa tidak seperti itu. Ya. Kalau ada yang punya referensi, karena saya sudah baca berkali-kali kitab Kejadian, tidak ada ditulis Leah itu juling. Jadi Bapak ini tafsir dari mana? Saya ya akhirnya saya bilang ya, karena tidak pernah ditulis dalam kitab suci ya. Kalau memang orang yang suka baca kitab suci ya, Leah ini pasti cantik. Cuman Rahel itu lebih cantik karena dicintai. Makanya dia menunjukkan ini loh Ruben, anak laki-laki, ya, anak pertamanya, akan membuat suaminya lebih menyayanginya maksudnya. Tapi ya mau gimana? Cinta ya tetap cinta kan begitu. Peran Ruben dalam kehidupan keluarga Yakub sebagai anak sulung, Ruben seharusnya menerima hak kesulungan yang sangat penting yang meliputi warisan ganda dan hak untuk memimpin keluarga setelah ayahnya meninggal. Namun ada beberapa peristiwa yang menghalangi Ruben untuk mendapatkan hak tersebut. Karena ingat, Yakub meniduri Leah itu bukan karena cinta ya. Ya mungkin karena nafsu saja kan. Akhirnya kejatuhan moral Ruben, ini salah satu peristiwa yang mempengaruhi posisi Ruben dalam keluarga adalah tindakannya yang tidak terpuji terhadap Bilhah. Nah, ini dia. Jadi Bilhah ini adalah ibu ya, seharusnya kan dia panggil ibu kan. Karena Bilhah ini cantik. Ya enggak mungkin Rahel itu memilih pelayan yang tidak cantik ya, untuk disodorkan kepada Yakub. Lalu dia mencari kesempatan. Nah, jadi Bilhah ini selir ayahnya yang merupakan pelayan Rahel. Dalam Kejadian 35 ayat 22 diceritakan bahwa Ruben tidur dengan Bilhah. Nah ini. Jadi jatuhlah moralnya yang seharusnya menjadi istri ayahnya. Tindakannya ini dianggap sebagai penghinaan terhadap hak ayahnya dan dianggap sebagai pelanggaran moral besar dalam budaya saat itu. Nah, itu ya. Jadi dalam kitab jelas di situ ya. Misalnya dijelaskan dalam kitab suci ini kan. Jadi ini pelanggaran moral Ruben yang meniduri mama tirinya. Ya. Karena perbuatan ini Ruben kehilangan hak kesulungan dan berkat yang seharusnya diterimanya. Ini. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ini pelanggaran moral yang sangat berbahaya ya. Kemudian peran Ruben dalam kisah Yusuf. Ketika Yusuf, saudara kandung Ruben dari ibu yang berbeda, dijual oleh saudara mereka kepada pedagang Ismail, Ruben awalnya berusaha untuk menyelamatkan Yusuf. Tetapi nilai kebaikan dari Ruben ini, dia tahu Yusuf dan dia tahu kesalahannya yang besar. Dia tahu kesalahannya, maka dia ingin menyelamatkan Yusuf. Ruben tidak setuju dengan rencana saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf dan berencana untuk menyelamatkannya dengan membawa Yusuf kembali ke rumah. Namun ketika Ruben pergi, saudara-saudaranya akhirnya menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Ketika Ruben kembali dan mengetahui bahwa Yusuf telah hilang, dia sangat kecewa dan merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Jadi dia merasa berdosa ya dengan bapaknya. Ruben kembali muncul dalam cerita ketika keluarga Yakub mengalami kelaparan dan harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Pada kesempatan itu Yusuf yang kini menjadi penguasa di Mesir mengenali saudara-saudaranya, tetapi mereka tidak mengenali dia. Yusuf menguji saudara-saudaranya dan menuntut agar mereka membawa Benyamin,
adik Yusuf dari ibu yang sama, sebagai syarat untuk mendapatkan makanan lebih lanjut. Ruben mencoba meyakinkan Yakub untuk mengizinkan mereka membawa Benyamin dengan mengatakan bahwa jika Benyamin tidak kembali, dia bersedia mempertaruhkan hidupnya untuk Benyamin. Namun Yakub tetap ragu dan tidak setuju pada awalnya. Ya, karena Ruben sudah mengecewakan dia, tetapi ya sudah. Karena kelaparan ya udah. Saat Yakub hendak meninggal, dia memberikan berkat kepada anak-anaknya dalam Kejadian 49 ayat 3 sampai 4. Yakub mengatakan bahwa karena Ruben tidak setia dan melakukan pelanggaran terhadap hak ayahnya, berkat sulung tidak akan diterimanya. Yakub berkata, engkau naik ke atas tempat tidur ayahmu, engkau menajiskannya, dia yang naik ke tempat tidurnya. Oleh karena itu, Ruben kehilangan hak kesulungan dan berkat tersebut, yang kemudian diberikan kepada Yusuf. Meskipun dalam bentuk yang berbeda ya. Dan Yehuda mengambil peran kepemimpinan dalam keluarga. Jadi, ini persoalan. Kematian Ruben, tidak ada rincian lebih lanjut mengenai kematian Ruben dalam Alkitab, tetapi ia disebutkan terakhir dalam daftar suku-suku Israel dalam kitab Wahyu. Wahyu 7 ayat 5 sebagai salah satu dari 12 suku yang akan diselamatkan terakhir. Karena ini yang Yesus katakan, yang pertama akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ya, mungkin bisa ditafsirkan di situ. Ruben adalah anak sulung Yakub dan Leah, namun karena perbuatan yang tidak setia dan tindakan yang terhadap Bilha, dia kehilangan hak kesulungan dan berkat besar yang biasanya diberikan kepada anak pertama. Meskipun demikian, dia tetap menjadi salah satu dari 12 suku Israel dan keturunannya memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Israel, meskipun tidak memiliki posisi kepemimpinan yang sama atau yang utama. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya membosankan memang untuk mendengarkan kitab Kejadian. Karena 50 bab kitab Kejadian ini, ceritanya ya begitu-begitulah ceritanya. Tetapi nilai esensinya kalau kita baca lebih seksama kitab Kejadian ini kitab yang akan diulang-ulang oleh orang Yahudi. Ya. Kalau boleh bertanya kepada orang-orang Yahudi pada hari Sabat, itu akan diulang-ulang. Makanya orang Yahudi itu ya sangat membenci tindakan amoral dari pengambilan hak dari ayahnya. Ya. Jadi makanya 10 perintah Allah itu kan kepada Musa, hormatilah ibu bapakmu, kan gitu. Jangan menginginkan istri sesamamu manusia, kan begitu. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ya, memang pada tahun edisi 2025 ini kita akan mengupas kitab Kejadian supaya ya yang hadir bisa terus membaca kitab suci. Dan pada Oktav Paskah hari kedua ini kita selalu diingatkan untuk terus saling mendoakan, saling menguatkan, untuk berbelas kasih. Dan jangan lupa dalam doa-doa kita doakan Paus Fransiskus ya. Karena beliau sudah menjadi teladan iman kita, Kristus yang hidup. Ya. Dan semoga beliau segera menjadi santo ya. Sama seperti Paus Yohanes Paulus kedua ya. Santo Yohanes Paulus kedua itu adalah santo yang ditakuti oleh iblis. Jadi Santo Fransiskus, nanti kalau misalnya ini ada Fransiskus Paus biasanya. Ya kita doakan, karena ya keutamaannya begitu luar biasa. Baik, mari kita tutup dalam doa dan terima kasih untuk perhatian Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan ya, masih ada yang menyimak. Semoga selalu dikuatkan. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Engkau mendengar suara kami, Engkau mendengarkan diri kami, Engkau melihat diri kami. Ketulusan diri kami hanya Engkau yang dapat selami. Kedalaman hati kami, Engkaulah yang dapat mengetahuinya. Berkatilah kami, berkatilah para istri-istri kami, para orang tua kami, para anak-anak kami, para saudara-saudari kami, para handetolan kerabat kami, orang-orang yang kami kenal dan kasih, agar selalu setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami di tempat ini yang belum hadir. Semoga lain kesempatan mereka terketuk pintu hati oleh Roh Kudus untuk dapat hadir dalam setiap kegiatan ibadat, misa, kebaktian, pelayanan, bimbingan, penyuluhan, kegiatan rohani yang diadakan oleh gereja Okumene Rutan kelas 2A Pontianak ini. Semoga kami menjadi pengurus dan aktivis selalu kuat dalam iman,
dan selalu roh kami bernyala-nyala, dan kerajinan kami tidak kendor, dan kami tetap melayani Tuhan. Angkatlah segala persoalan kami, kuatkanlah kami dengan berkat Paskah yang telah diberikan Yesus kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami untuk selama-lamanya. Kami berdoa bagi Paus Fransiskus. Semoga apa yang dia telah lakukan di muka bumi ini dapat kami tiru dan contoh, seturut kehendak Yesus Kristus sebagai teladan iman kami. Dan bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, para orang tua kami, handetolan kami, ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam kerajaan-Mu karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Semua ini kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan meraja, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, selamat Paskah. Sampai jumpa kembali.